Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Haji Dedi Antoni dari Jambi atas pembacaan manqobah. Mohon izin untuk khidmah ilmiah pertama insya Allah akan dibawakan oleh Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, MSI, Wakil Talqin dari Tangerang untuk waktu 10 menit. Dilanjutkan khidmah ilmiah kedua insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, Wakil Talqin dari Bogor untuk waktu 9 menit. Dilanjutkan doa penutup insya Allah akan dibawakan oleh Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Wakil Talqin dari Madura. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'has Suryalaya bil khusus pengesah Baos Qaddasallahu Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini. Juga yang saya muliakan Bunda Kaya Profesor Haji Priyatno selaku fasilitator dan koordinator Manaqib Online Internasional. Pemangku Manaqib pada malam hari ini Bapak Haji Ali Humaidi dan Ibu Dwi, dan para sesepuh, para ustadz, ikhwan wal akhwat, di mana saja Anda berada di seluruh dunia. Semoga kita selalu sehat, sehat selalu, bahagia selalu, selalu bahagia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Berkah karomah pengesah Baos. Amin, ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali mendapatkan tugas dari pengesah Abah untuk menyampaikan khidmat ilmiah. Yang pertama ya, alhamdulillah. Yang kedua nanti yang mulia Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, sebenarnya harusnya beliau duluan ya, biar saya dapat banyak informasi dari beliau. Baik, hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Manusia itu sering saya ulang-ulang, manusia itu diciptakan dari dua unsur ya, unsur lahir dan unsur batin. Karena manusia itu memang makhluk yang unik ya. Ia diciptakan dari badan yang bersifat jasmaniah dan aspek rohaniah, aspek jiwa gitu. Kalau jasmani terdiri dari unsur materi dan kecenderungan bersifat material pula. Jadi kalau kebutuhan biologis ya membutuhkan pangan, sandang, papan, ya yang bersifat material. Sedang unsur ruh itu, unsur rohani itu bersifat rohani, ya, kecenderungan rohaniah. Maka manusia sangat tergantung dengan hal-hal yang bersifat spiritual, ia membutuhkan ketenangan, ketentraman, ketergantungan dengan zat yang maha mutlak, bahkan ingin bersatu dengannya itu. Itu untuk kebutuhan rohaninya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya, karena dia terdiri dari dua unsur jasad dan unsur rohani, tentu dia kedua-duanya itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Ya. Jasad membutuhkan kebutuhannya, ruh juga membutuhkan kebutuhannya gitu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu manusia cenderung terbagi menjadi tiga dan menyelesaikan. Yang pertama, yang berpikir realistis ya, mereka materialistis ya. Jadi mereka berpikirnya yang bisa dilihat, diraba, didengar ya, melalui panca indera. Jadi dia bersifat berpikirnya yang material. Gitu. Yang kedua, manusia cenderung menyelesaikan persoalannya, kebutuhan hidupnya itu dengan unsur spiritual, gitu, secara filosofis.
dia tidak terikat dengan yang tampak gitu ya, tapi cenderung dengan sisi rohaniahnya. Kehidupan jasmani dianggap cuma cangkang doang gitu ya. Kalau bahasa kitanya ya, cuma kulit gitu. Dan sering menipu ya, seperti itu. Jadi bagi para pemikir yang kedua ini, mereka lebih cenderung melihatnya dari sisi rohaniah, menyelesaikan persoalan itu. Nah, inilah yang oleh para filsuf ya, filsuf sufi ya, orang sufi ya. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan persoalannya itu dengan menyeimbangkan antara keduanya, ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohaninya, gitu. Dan ini lebih cenderung para filsuf yang fuqaha gitu ya. Jadi pemikir-pemikir yang realistis gitu ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam gitu. Nah, hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, pengusaha Bahaus sering sekali menyampaikan ya, sebagaimana juga pengusaha Abah Anom sering juga menyampaikan bahwa kata beliau, kita ini harus menjaga keseimbangan. Nah, belajar thariqah bukan berarti harus meninggalkan dunia. Sebab banyak tudingan, jika seseorang telah belajar thariqah, maka dirinya akan disibukkan dengan urusan wiridan, bahkan saking asiknya beribadah sampai ia melupakan urusan dunia. Itu sebagian tudingan dari masyarakat terhadap pengamal-pengamal thariqah gitu ya. Asik sendiri gitu. Jadi ada tudingan bahwa dia soleh individu tapi tidak soleh sosial. Padahal faktanya tidak demikian ya. Guru-guru kita bagaimana mereka menggerakkan roda perekonomian gitu ya, lingkungan, sosial, budaya gitu ya. Contoh misalnya di pengusaha Bahanom ya, Abah Aos gitu ya, bahkan para mursid-mursid yang lain, gitu. Tokoh-tokoh thariqah yang lain. Dalam satu manqobah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda beliau berusia sekitar 18 tahun pada suatu hari, yaitu hari Arafah. Bagi kaum muslimin yang haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai pengembala unta." Dalam manqobah Tuan Syekh, manqobah ke-8. Dari manqobah ini, sekelumit dari manqobah ini dapat kita petik pelajaran bahwa Tuan Syekh juga bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mengembalakan seekor unta di padang rumput. Ya. Sehingga semua tudingan itu tidaklah benar, sebab dengan belajar thariqah justru kita ingin menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sabda Abah Anom, ingin dunia, zikir, ingin akhirat, zikir. Jadi berzikir itu untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Ingin dua-duanya, zikir gitu. Demikian juga pengusaha Bahaus menyampaikan dalam sabda Nabi SAW, tidak baik orang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya saja. Juga tidak baik orang meninggalkan akhirat untuk dunianya saja. Melainkan harus kedua-duanya secara seimbang. Ini dalam satu kesempatan khidmat ilmiah pengusaha menyampaikan ini ya. Maka dari itu bagi Ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya harus menjaga keseimbangan antara kehidupan untuk dunianya dan kehidupan untuk akhiratnya. Diceritakan pengusaha Abah Aos ketika ada Ikhwan seorang petani datang ke pengusaha Abah Anom minta ditalkin. Kata pengusaha Abah Anom, ya, kita ini belajar thariqah bukan berarti berhenti nyangkul, semakin dalam nyangkulnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Reza beberapa waktu yang lalu, kalau berthariqah itu nggak harus menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Petani jadi petani yang sufi ya. Pejabat jadi pejabat yang sufi. Gitu. Sabda pengusaha Baos, kita ini bukan makhluk dunia karena akan kembali ke akhirat. Kita juga bukan makhluk akhirat karena masih di dunia. Oleh karenanya jangan sampai mengejar dunia melupakan akhirat. Sebaliknya jangan mengejar akhirat melupakan dunia. Harus jaga keseimbangan, sebab bila satu orang hilang keseimbangan menghalangi 40 orang ingin belajar thariqah. Itu maksudnya gimana? Kalau misalkan di kita ini pengamal DKN ini ada satu yang hilang keseimbangan, itu orang akan melihat gitu, tuh thariqah seperti itu. Nah, itu akan menghalangi orang untuk bisa belajar thariqah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Sering sekali pengesabah menekankan ini. Ayat ini dikutip untuk keseimbangan dunia dan akhirat bagi kita ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Para ikhwan yang berbahagia, hidup zuhud bukan berarti harus menjauhi dunia atau berpakaian compang-camping dan hidup miskin, melainkan hiduplah sewajarnya. Engkau boleh mempunyai rumah yang mewah, mobil yang bagus, pakaian yang indah, makanlah makanan yang gurih dan lezat, tapi ingat jangan engkau lupa kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Bersabda Tuan Syekh Abdul Hasan Az-Zazili radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Hasan Az-Zazili pernah berkata kepada muridnya, makanlah hidangan yang enak, bereguklah minuman yang nikmat, berbalinglah di atas kasur yang terbaik, kenakanlah pakaian dengan bahan yang lembut, lalu berucap syukur alhamdulillah, maka setiap anggota tubuh ikut menyatakan syukur. Ya, ini juga disebut di dalam kitab Abdul Wahab As-Saroni. Ya, ketika ada seorang ikhwan bertanya ke Abah Anom tentang makna daripada zuhud, ya, jawab beliau seraya berdoa, Allahumma ja'al al-dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggamanku, tapi jangan masukkan ia ke dalam hatiku. Itulah makna zuhud menurut pandangan guru kita, pengersa Abah Anom, dan guru-guru ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Demikianlah semua kenikmatan itu hendaklah kita tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan zikir sehingga ia lupa berdoa kepada Allah itu lebih baik daripada orang yang berdoa tapi hatinya lupa kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku dengan tidak memohon kepadaku, maka ia aku beri sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Kelebihan firman Allah atas seluruh perkataan seperti kelebihan Allah atas seluruh makhluknya. Hadis. Al-Hadis. Dengan zikir kalimat la ilaha illallah akan meneguhkan iman kita baik dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Alhamdulillah, semoga kita lulus mulus selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurab. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal ghausis samadani as-sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, yang saya hormati pemangku hajat manaqib Bapak Ustadz Ali Humaidi dan Ibu Hajah Dwi,
Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Ki Haji Priyatno, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ki Haji Mahmud Johnson Al-Maghribain dari Tangerang. Beliau telah memberikan satu prolog bagi saya untuk melanjutkan khidmat ilmiah pada malam hari ini. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyimpang arah hidupnya, itu harus punya program. Dan program kita sebagai manusia itu kita bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada kita harus memasukkan program itu ke dalam bentuk program jangka panjang. Program jangka panjang ini adalah program tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu harus sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Berapapun usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tujuan akhir kita itu harus sesuai dengan ayat ke-21 daripada surat Al-Lail. Surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan seterusnya. Maka pada ayat yang ke-21 Allah menyebutkan wala saufa yarda. Jadi tujuan akhir manusia itu harus sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk apa kita berumur panjang? Untuk apa kita memiliki kekayaan? Apalah artinya kita punya jabatan apabila ujungnya tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai ultimate goal, tujuan akhir kita. Untuk bisa sampai kepada tujuan akhir itu, maka kita perlu untuk membuat program yang masuk ke dalam kategori intermediate goal. Program jangka pendek. Program jangka pendek bukan untuk 1-2 tahun, tetapi selama kita hidup di dunia, itu masuk ke dalam program jangka pendek, intermediate goal. Itu bisa kapasitas kita sebagai pribadi muslim, kapasitas kita sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai bagian daripada masyarakat, bahkan apapun kebutuhan kita di tengah-tengah masyarakat, itu semuanya harus terprogram. Kalau kita mau membeli tiket pesawat, mau membeli tiket kereta api, mau membeli tiket bis, itu yang paling harus diketahui terlebih dahulu adalah mau kemana kita. Target kita mau kemana, tujuan kita mau kemana. Kalau ternyata tujuan kita adalah, destinasi kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita itu sendiri perlu mengarahkan program kita itu untuk tujuan akhir itu. Dalam artian, kalau tujuan akhir kita, destinasi akhir kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan salah beli tiket. Kalau kita salah beli tiket, itu nggak akan sampai ke tempat tujuan. Nah, karena tujuan akhir kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, tiketnya juga khusus untuk tujuan ridha. Tiket itu harganya mahal dan dijual di tempat khusus. Dan apabila dalam kenyataan sehari-hari tujuan yang akan didatangi oleh kita adalah merupakan tujuan yang favorit, merupakan tujuan favorit semua manusia. Jangan dikira bahwa antrian pun sangat panjang. Nah, bagaimana caranya supaya antrian itu sendiri kita dapat mengikutinya? Maka otomatis kita pun harus didampingi oleh orang yang sudah mengerti tentang itu. Yang saya maksudkan adalah, kalau ternyata kita mau mencapai tujuan akhir berbentuk ridho Allah Subhanahu wa taala,
maka tiket yang harus kita beli itu pun harus di tempat penjualan tiket. Jangan sampai kita mau ke surga tetapi antri di loket penjualan tiket untuk ke neraka. Itu salah alamat. Kalau salah alamat semacam demikian, itu bukan dikhawatirkan lagi, itu bisa dipastikan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Malah ke tempat yang sangat berseberangan dengan yang kita inginkan. Nah, dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, maka tiket untuk mencapai tujuan berbentuk ridho Allah Subhanahu wa taala itulah talqin zikir. Jadi setelah kita ditalqin zikir oleh Syekh Mursyid, maka sebenarnya kita sudah memiliki tiket untuk tujuan kita itu. Pesan saya, rawat tiket itu, pelihara tiket itu, simpan baik-baik tiket itu. Jangan sampai hilang. Jangankan hilang, rusak saja nggak boleh. Sebab apabila ternyata kita sudah beli tiket, kemudian tiket itu sendiri kita sembarang menyimpannya, sehingga ada cacat dalam artian tujuan akhirnya tidak terbaca atau tanggal berlakunya dianggap kadaluarsa karena sudah tidak terbaca lagi. Itu persoalan penting dalam kehidupan kita dalam berthariqah. Nah, jadi setelah kita memiliki tiket berbentuk talqin zikir dari Syekh Mursyid, maka talqin zikir itu sendiri harus kita rawat sebaik-baiknya. Dirawatnya tentu adalah dengan melaksanakan amaliyah mursyid. Nah, gimana kita antrinya? Kita antri untuk membeli tiket itu sendiri adalah di setiap tempat manakiban. Tempat manakiban termasuk manakiban online internasional ini adalah merupakan loket penjualan tiket. Penjualan tiket bagi yang belum memiliki. Kemudian, seberapa banyak antriannya? Akan bergantung kepada siapa yang akan membawanya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang pernah bepergian dengan menggunakan bis. Kita tidak kenal siapa supir bis itu sendiri. Tetapi kita bisa nikmat tidur selama dalam perjalanan. Karena apa? Karena kita yakin supir itu adalah supir yang berpengalaman yang akan menghantarkan kita ke tempat tujuan. Kita juga sering naik kereta api. Kita tidak tahu dan tidak kenal sama sekali dengan masinis. Tetapi kita bisa nyenyak tidur dalam perjalanan berjam-jam untuk sampai ke tempat tujuan. Karena apa? Karena kita yakin masinis itu sendiri adalah orang yang bersertifikat. Bahkan antar pulau, antar negara sekalipun, apabila kita naik pesawat, kita bisa nyenyak tidur. Kita nggak kenal kepada pilot yang menerbangkan pesawat itu. Karena kita punya keyakinan pilot itu adalah orang yang berpengalaman. Nah, yang akan membawa kita ke tempat tujuan akhir ridho Allah Subhanahu wa taala adalah pilot yang sudah sangat berpengalaman dan bersertifikat. Keunggulan beliau itu sendiri sudah tidak diragukan lagi. Itulah Syekh Mursyid kita yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasasirah. Sehingga tidak ada cerita lain apabila kita ingin sampai ke tempat tujuan, destinasi akhir, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Abah telah mengatakan, dulu nih, pada waktu kemursyidan dipimpin oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, yang mulia pengarsa Abah Anom pernah mengatakan, yang penting kita terbawa meskipun pada gerbong kambing sekalipun. Yang penting kita terbawa. Tapi ternyata setelah kemursyidan, sekarang dipimpin oleh yang mulia pengarsa Abah Awas, ternyata sebutan gerbong kambing itu tidak ada lagi. Diganti istilahnya lebih enak terdengar. Apa itu? Orang yang sudah ditalqin zikir itu masuk ke dalam gerbong kelas eksekutif. Kelas eksekutif tentu fasilitasnya juga eksekutif. Karena fasilitasnya eksekutif, jangan lupa bahwa amaliyahnya pun harus amaliyah kelas eksekutif. Jangan kita sudah ditalqin zikir, sudah dimasukkan ke dalam kelas eksekutif oleh pengarsa Abah, tetapi ternyata kita masih betah untuk melakukan amaliyahnya dengan menggunakan amaliyah kelasnya kelas ekonomi.
Nah, ini yang dikhawatirkan kita akan kembali anjlok. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah mencapai tujuan akhir dengan melaksanakan program-program jangka pendek berupa zikir, jahar dan zikir khofi. Itu program jangka pendek selama kita di dunia. Kita melaksanakan khotaman, kita melaksanakan manakiban, kita melaksanakan sholat-sholat sunnah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Yang Mulia Pangeran Abah sebagai mursyid kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dengan barokah dan karomah Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.